belajarnya biar nggak panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmania atas pembukaannya. Ini batch baru pertama kali apa udah pernah ketemu ya? Kayaknya baru pertama kali untuk yang batch 139 ini, Mbak. Oh, 139. Wah, udah banyak aja upscribe-nya sampai batch 139. Oke, ini baru pertama kali kita ketemu ya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Saya harap Bapak Ibu sekarang dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk kita bersama-sama mereview mengenai pertemuan ke-7 mengenai pemasangan infus, jenis cairan, transfusi darah dan injeksi. Karena ini baru pertama kali, nah saya mau memperkenalkan diri nih. Oke, nama saya Siti Aisyah Dwi Asri. Bapak Ibu boleh memanggil saya dengan sebutan Kak Aisyah boleh, Kak Siti boleh, Kak Dwi boleh, Kak Asri boleh. Saya seringnya dari teman-teman itu dipanggilnya Aisyah sih ya, manggil Mbak aja ya kali ya, nggak usah Kak lah, Kak. Kayaknya kaku banget ya. Oke, di batch 139 ada 101 orang, dikurangi admin, berarti 99 ya. Ini kira-kira fresh graduate atau sudah ada yang bekerja? Boleh di open mic, kita santai-santai aja. Sudah bekerja. Ada yang fresh graduate. Oke. Ada, Kak. Oke, ada yang fresh graduate, ada yang bekerja gitu ya. Oke, nanti saya sambil menyesuaikan ya. Kalau saya nanti waktu sharing dan menjelaskan terlalu cepat, langsung diinterupsi aja. Kalau terlalu lambat, nanti langsung diinterupsi aja ya. Karena di sini pasti dari berbagai usia ya, dari berbagai usia dan kalangan nih. Kalau terlalu cepat, takutnya nanti nggak yang keserap cuma sedikit gitu ya. Oke, kita santai-santai aja di sini ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kita sambil sharing. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan open mic atau lewat chat, kolom chat boleh. Dan jika kalau ada yang memiliki literasi terbaru mengenai topik kita malam ini, boleh nanti di-share, kita saling sharing aja ya. Di sini kita sama-sama belajar. Saya harap Bapak Ibu aktif ya, kalaupun nanti saat materi dari penjelasan saya ada yang kurang nyantol gitu ya, kurang greget gimana gitu, langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Nah, di sini subtopiknya yang pertama kita akan membahas mengenai pemasangan infus. Di sini rekan-rekan semuanya diharapkan untuk memahami mengenai SOP infus, lalu komplikasinya nanti apa aja yang ditimbulkan saat kita melakukan pemasangan infus. Dan yang kedua, udah ketiga aja nih. Yang kedua, subtopik yang kedua, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya diharapkan dapat memahami mengenai jenis cairan. Di sini nanti akan kita bahas jenis cairan berdasarkan dibagi menjadi berdasarkan konsentrasi ataupun osmolaritasnya. Nanti yang subtopik ketiga nih kita akan membahas mengenai transfusi darah, kita akan membahas SOP-nya dan reaksi alerginya yang muncul dan cara penanganan reaksi alerginya seperti apa. Lalu yang subtopik keempat nih, kita akan membahas mengenai injeksi-injeksi ya, yang udah nggak asing lagi ya bagi kita perawat, apalagi kalau yang udah di lapangannya udah bekerja. Injeksi nanti ada berapa macam ya, nanti dibahas. 1, 2, 3, 4. 4 yang akan kita bahas injeksinya sama sedikit review mengenai obat-obatannya ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, di sini kita akan membahas yang subtopik pertama yaitu mengenai pemasangan infus. Nah, untuk pemasangan infus ini Bapak Ibu, kita harus mengerti
mengetahui dan juga harus mengertilah apa sih pemasangan infus itu. Jadi kita itu diminta untuk mengetahui apa itu pemasangan infus, tujuannya seperti apa, karena nanti di SOP kita akan menjelaskan prosedur itu dan menjelaskan maksud tujuan dalam melakukan pemasangan infus kepada pasien, karena nanti di SOP-nya ada. Jadi pemasangan infus ini tindakan yang memasukkan entah itu cairan elektrolit, entah itu obat, entah itu produk darah maupun nutrisi yang targetnya masuk ke pembuluh darah vena. Nah, menggunakannya dengan menggunakan set infus. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit serta tindakan pengobatan dan perawatan secara parenteral ya. Jadi melalui pembuluh darah vena. Kalau yang enteral berarti dia pengobatannya melalui sistem pencernaan gastro ya. Oke, nah ini untuk SOP-nya. Di sini saya mengambil SOP-nya berdasarkan buku panduan SOP keperawatan yang udah diterbitkan atau dicetak oleh PPNI. Jadi di sini yang diminta pertama kali yang dilakukan adalah identifikasi pasien Bapak Ibu. Minimal 2 identitas. Boleh nama lengkap dengan tanggal lahir atau boleh nama lengkap dengan nomor rekam medis gitu ya. Lalu kita menjelaskan tujuan dan langkah prosedurnya. Kita beritahu tuh kepada pasien kalau akan dilakukan pemasangan infus. Jadi kita jelaskan tujuan dan langkah prosedurnya seperti apa. Setelah itu selesai, oke, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kalau pemasangan infus berarti alat-alat yang diperlukan apa aja nih? Ada tourniquet, ada bengkok, ada IV cap, apa lagi? Infus set ya, cairan, plester atau Hepavic, atau kalau ada transparan dressing pakai transparan dressing. Lalu pengalas jangan lupa ya. Jadi kita menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk pemasangan infus. Lalu yang keempat, melakukan cuci tangan. Setelah itu kita siapkan cairan infusnya nih Bapak Ibu. Untuk menyiapkan cairan infus, nih ada poin 1, 2, 3, 4. Jadi saat menyiapkan cairan infus, kita sambungkan set infusnya dengan wadah cairan. Jadi spike-nya tuh Bapak Ibu, ini selangnya ya, anggaplah ya, ini set infus set ya. Jadi spike-nya ini kita tancapkan ke NaCl. Kalau dia pakai NaCl, kita tancapkan ke NaCl. Kalau dia pakai Rl, ya kita sambungkan ke Rl ya. Lalu kita pastikan nih klemnya, roll klemnya terkunci. Dan cairannya ini yang di chambernya ini mengisi setengahnya. Nah, kan ada garisnya tuh. Sudah itu, kalau udah terisi nih cairannya, setengah cairan di chambernya nih, kita alirkan. Nah, dan kita perhatikan di sepanjang alirannya ini yang di selang infus itu pastikan jangan ada gelembung. Jadi jangan ada gelembung. Kalau ini udah selesai, udah siap nih ya, baru kita mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah itu kita pilih venanya Bapak Ibu. Nah, untuk memilih vena, itu kita harus pilih vena yang lurus, kenyal gitu ya, cukup besar, tidak di persendian gitu ya. Dan boleh dipertimbangkan pemilihan venanya itu di ekstremitas yang dominan, yang non-dominan, kecuali ada kontraindikasi seperti ada luka, ada bekas ekstravasasi gitu ya. Lalu ada fistulanya, ada ulkus, abses atau yang lain-lain gitu ya. Terus pasien-pasiennya terpasang simino gitu ya, atau riwayat masektomi. Setelah selesai nih pilih venanya, wah udah fix nih, misal mau di vena metacarpal dorsalis sinistra.
Oke, langsung kita pasang pengalasnya Bapak Ibu di bawah lengan yang akan diinsersi. Setelah itu kita pasang pengalas pakai sarung tangan bersih. Baru kita dilatasikan nih venanya dengan pasang tourniquet. Jadi kalau udah pasang sarung tangan, lalu kita lakukan pembendungan. Nah, pembendungan ini dengan cara memasang tourniquet kira-kira 15-20 cm di atas vena yang akan diinsersi. Nah, caranya bagaimana untuk pembendungan? Ini ada 5 poin nih Bapak Ibu. Boleh memposisikan area insersi. Jadi tadi kan di metakarpal dorsal sinistra ya. Jadi diminta kita nanti itu memposisikannya lebih rendah dari jantung atau meminta pasien mengepal-ngepalkan tangan atau boleh tuh diketuk-ketuk biar nanti venanya dia muncul gitu ya. Boleh dilakukan masase dari arah distal ke proksimal. Boleh juga nanti dilakukan kompres hangat pada area insersi. Tapi yang sering kita lakukan ini ya, meminta pasien untuk mengepalkan tangan ya dan ngetuk-ngetuk gitu ya untuk mencari venanya biar dia venanya timbul gitu. 10 sudah selesai, pembendungan udah selesai nih. Kita mau insersi nih, kan udah dibendung, udah fix nih keluar tuh kan venanya kan. Baru kita lakukan desinfeksi. Kalau udah dibendung, baru kita didesinfeksi. Nah, kalau sudah didesinfeksi, baru kita akan lakukan insersi nih Bapak Ibu. Diregangkan kulitnya dulu, baru diinsersikan kateter dengan sudut 10-30 derajat dengan tangan kita yang dominan. Baru kalau udah kita insersi keluar tuh darahnya, kelihatan ya darahnya di chambernya kateternya itu ya, di chambernya eviket kelihatan darah, baru kita tarik sedikit stiletnya. Jadi kelihatan darah, kita rendahkan, terus kita tarik sedikit stiletnya. Baru kita dorong kateter sampai pangkal. Udah itu kalau udah didorong kateter udah masuk semuanya, baru kita lepas tourniquetnya. Setelah tourniquet terlepas, baru kita tekan ujung kateter yang ada di dalam vena. Ujung kateternya kita tekan, baru stiletnya kita lepas. Gitu ya. Jadi tadi tourniquet kita lepas, kita tekan ujung kateternya itu, baru stiletnya kita lepaskan. Setelah itu, kalau udah stiletnya kita lepaskan, kita sambungkan kateter intravenanya dengan set infus. Kalau dia kepasang set infus, kalau dia masih mau diberikan obat-obatan, boleh disambungkan dengan injection plug-nya. Nah, kalau udah selesai nih, udah selesai disambungkan, dilihat, terus kita atur aliran venanya, baru kita lakukan fiksasi yang terakhir. Fiksasi boleh dilakukan transparent dressing ya. Lalu kita berikan label dengan tanggal waktu pemasangan. Ini selesai semuanya, baru kita rapikan pasien, lepaskan sarung tangan, cuci tangan, baru didokumentasikan. Nah, ini cuma gambarannya aja ya Bapak Ibu. And I've applied the tourniquet. I'm going to start in the center and I'm going to work my way outward. And we're going to clean the site for about 30 seconds. Pull on the skin, which will help stabilize the vein. I'm going to hold it bevel up. I'm going to go in at give or take about a 20-degree angle. Okay, I have blood return. And you can see that in the chamber right there. Now remember, I want to go just a hair bit more. Thread this off. It's in there. I want to pop the tourniquet and I want to take my finger and I want to apply firm pressure. Then I'm going to hit this safety button and it's going to remove the needle and then I'm going to connect the access device. So I'm going to connect this. So I'm going to check for blood return and we have it. Then I'm going to flush the IV. I'm just going to clamp it off and we're going to secure with our dressing. Oke, itu yang terpasang injection plug ya, nggak dipasang ke selang. Ke selang infus. Kita pilih venanya, udah dapet. Kita desinfeksi tuh.
Nah, ini rangkumannya ya Bapak Ibu, cuman saya ambil yang poin besarnya aja buat mempermudah. Daripada yang tadi kalimatnya kan panjang-panjang. Boleh kalau mau di-screenshot silakan di-screenshot. Nah, sekarang yang nomor iFiCat nih. Yang kita tahu iFiCat itu untuk needle-nya semakin besar size-nya berarti ukurannya dia semakin kecil. Nah, di sini ada 7 ukuran iFiCat. Dan itu memiliki warna tersendiri. Dari warna yang paling besar ya, dia dari warna orange dengan ukuran 14 gauge, warna abu-abu ukuran 16 gauge, warna hijau 18 gauge, warna pink 20 gauge, warna biru 22 gauge, warna yellow atau kuning itu 24 gauge, sama warna ungu itu warna ungu dia 26 gauge ya. Nah, ini Bapak Ibu dia memiliki recommended use tersendiri dia. Nah, untuk yang warna orange nih dia 14 gauge, dia itu digunakan sama ya antara orange sama abu-abu, mereka digunakan di ruang operasi dan ruang gawat darurat dengan penggantian cairan yang kental. Jadi membutuhkan rapid treatment replacement yang sangat dibutuhkan yang sangat segera gitu ya. Nah, ini digunakan juga pada pasien-pasien yang kasus trauma dan tindakan-tindakan operasi. Jadi di ruang operasi mereka menggunakan abu-abu atau yang warna oranye. Nah, kalau yang hijau, warna hijau ya 18 gauge, nah dia recommended use-nya untuk pasien-pasien transfusi darah bisa, nutrisi parenteral bisa, pengambilan sel induk, sama cairan-cairan yang dalam volumenya itu besar, yang membutuhkan volume besar, pasien-pasien kasus trauma gitu ya. Kan dia kan butuh rapid fluid replacement-nya itu lebih banyak gitu ya. Nah, dan juga yang sering kita temui di lapangan, warna hijau itu sering digunakan pada pasien-pasien obstetria. Lalu warna pink sama biru nih yang paling sering kita gunakan ya di rumah sakit maupun puskesmas nih. Untuk pasien-pasien dewasa ya, pink sama biru. Nah, kalau pink dia 20 gauge, kalau biru dia 22 gauge. Nah, kalau yang pink ini disarankan banget gitu ya. Sangat disarankan untuk transfusi darah dia pada pasien dewasa. Kasus-kasus trauma dengan menggunakan warna pink itu sudah cukup. Kalau yang warna biru, dia lebih ke rekomennya itu ke pasien-pasien yang akan diberikan cairan kemoterapi. Lalu pemberian infus juga bisa. Transfusi darah juga diperbolehkan dengan pertimbangan vena pasien ini venanya itu rapuh gitu ya. Fragil dia, rapuh. Atau venanya udah kecil, rapuh gitu ya. Itu boleh dipertimbangkan pakai warna biru bagi pasien yang akan dilakukan transfusi darah. Terus yang warna kuning, 24 gauge nih Bapak Ibu. Nah, ini pasien-pasien dikhususkan untuk ini ya, pediatrik ya. Pediatrik dan pasien dewasa dipertimbangkan jika venanya kecil, rapuh gitu ya. Nah, tapi dia direkomendasikan untuk transfusi darah pada anak dan neonatus. Kalau yang biru dia direkomendasikan pada pasien dewasa, diperbolehkan pasien dewasa yang akan dilakukan transfusi darah dengan pertimbangan venanya kecil gitu ya. Kalau yang kuning untuk transfusi darah pada anak dan neonatus, boleh diberikan pada pasien dewasa untuk penggantian cairan ya, pemberian cairan jika venanya kecil dan rapuh gitu. Kalau yang ungu dia itu khusus di anak-anak dan neonatus, dia yang paling kecil ya. Ya, 26 gauge. Nah, nih. Bapak Ibu. Orange kasus trauma tindakan operasi gitu ya.
abu-abu, ini yang lebih dipersingkat aja dari yang tadi. Pink, transfusi darah, cairan infus. Biru, cairan infus. Kemoterapi, pasien lansia. Kuning, ya boleh di screenshot. Oke, ini lokasi-lokasi venanya ya Bapak Ibu. Ada vena sepalika, vena basalika, metacarpalis dorsalis, ada vena dorsalis, ya, ada vena antebrachialis medialis, ada vena mediana cubiti, gitu ya. Yang sering kita pakai itu ini ya kalau saat ambil sampel darah ya. Di vena mediana cubiti. Nah, saya kalau mengingat nih, kadang bingung tuh mana yang basalika, mana yang sepalika gitu ya. Kalau saya itu menghafalnya itu kalau sepalika dia itu selurus dengan jempol. Kalau yang basalika nih kelingking. Dia. Nah, arahnya ya basalika. Ya. Oke. Nah, ini untuk komplikasi. Komplikasi yang pertama bisa terjadi infiltrasi Bapak Ibu. Tanda khasnya ini nih, dia ada edema, lokasi infiltrasinya jadi terasa lebih dingin, sama ada penurunan laju aliran infus. Ada return blood-nya, tapi aliran infusnya itu netesnya pelan, gitu ya. Jadi mengalami penurunan. Nah, itu disebabkan karena terjadi resiko karena terjadi komplikasi infiltrasi ini. Jadi infiltrasi ini yaitu masuknya cairan yang non-vesikan ke jaringan sekitar. Karena adanya kebocoran ini, Bapak Ibu, kebocoran cairan. Jadi cairannya itu nggak stay di pembuluh darah vena, jadi ke jaringan sekitarnya, jaringan kulit sekitar gitu ya. Makanya ketika terjadi tiba-tiba pasien kita cek return blood-nya ada, kadang ada ya, kadang nggak ada juga ya, tapi netes gitu, netes tapi lambat. Terus kita palpasi daerah insersiannya itu dia lebih dingin gitu. Kayak putih dong, perut bunda. Sementara yang lain, sementara di ekstremitas yang satunya dia lebih hangat ketika kita membandingkan. Jadi ini karena infiltrasi. Nah, yang kedua nih plebitis yang sering ya kita dengar ya. Kalau plebitis ini adanya peradangan vena, udah terjadi peradangan di venanya. Tandanya ada nyeri, ada eritema, ada bekak, ada panas, dan ada pengerasan di daerah tusukannya. Nah, kalau tromboplebitis karena dia trombo berarti ada clot ya, ada bekuan. Nah, adanya bekuan ini yang di pembuluh darah vena ini, nah akhirnya dia menyumbat tuh Bapak Ibu. Menyumbat akhirnya dia ngiritasin dinding-dinding vena ini. Nah, akhirnya terjadi peradangan di venanya. Makanya kalau tromboplebitis ini disebutnya dia adanya trombus disertai peradangan pada vena. Tandanya sama dengan plebitis. Ada nyeri lokalnya, ada eritemanya, kemerahan, ada hangat, ada bengkak gitu ya. Dan bedanya itu ada di sini. Kalau yang tromboplebitis, pasien bisa sampai mengalami demam sama terjadi leukositosis. Jadi peningkatan leukosit. Nah, yang ketiga nih, hematoma. Kalau hematoma, tandanya adanya ekimosis sama pembengkakan di daerah insersi. Jadi ketika kita melakukan penusukan ya Bapak Ibu ya, ini jarumnya ya misalnya, ini pembuluh darah ya. Ketika kita melakukan penusukan, seret masuk nih ya, nggak pas di di pembuluh darah venanya ini, malah dia entah dia melewati, entah dia itu nggak tembus ya istilahnya. Jadi nggak pas di pembuluh darah venanya gitu ya. Akhirnya ketika kita lakukan lakukan penusukan, karena dia nggak pas di venanya atau keluar di daerah venanya ini, akhirnya dia terjadi bengkak atau ekimosis. Jadi kalau kita pasang infus tuh ya pas tiba-tiba bengkak pecah gitu ya, itu karena ini Bapak Ibu. Jadi jarumnya nggak pas waktu kita menusukkan. Nah ini ya kesimpulannya,
Ada infiltrasi, ada plebitis, ada tromboplebitis, ada hematom. Ini contohnya tromboplebitis ya. Jadi dia ada clotnya. Nah, di sini ini ada kemerahan gambarannya ya. Kalau udah terjadi ini nih Bapak Ibu, yang dilakukan adalah kita hentikan infusnya, baru kita infus di ekstremitas yang lain. Ada lagi Bapak Ibu, hanya sekedar tahu aja ya. Ekstravasasi. Nah, kalau ekstravasasi ini komplikasi dalam pemasangan infus, cairannya itu masuknya cairan yang vesikan. Kalau yang infiltrasi dia kan non vesikan, kalau ekstravasasi dia ini vesikan. Jadi contoh-contohnya obat-obatan kemoterapi. Nah, cara penanganannya ada tersendiri, khusus dia. Tidak sama dengan penanganan seperti komplikasi infus biasa. Jadi ada penanganan khusus kalau ekstravasasi. Nah, ini untuk yang pencegahan komplikasi Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini dibilang, pilihlah ukuran etiket yang tepat sesuai kondisi pembuluh darah pasien. Makanya kita harus memang benar-benar ngelihat tuh pembuluh darahnya pasien. Jangan kita udah pembuluh darahnya tipis, kecil, kita maksain yang pakai 18 atau 22 gitu. Jadi kita sesuaikan dia. Biar untuk menghindari itu tadi hematom kayak gitu ya. Atau menghindari terjadinya infiltrasi gitu. Yang kedua, pemilihan lokasi insersi yang tepat. Nah, jadi kan tadi di SOP itu disarankan dalam pemilihan vena jangan di tempat yang satu bercabang dan juga jangan di area yang persendian. Karena kalau kita mengambil di area persendian, sementara pasien ada, kan dia kan pasti ambulasi sama mobilisasi kan dia. Nah, itu nanti akan menyebabkan kanulnya yang di dalam itu akan tergesek akhirnya mengiritasi di dinding venanya pasien. Akhirnya nanti akan muncul plebitis dan lain-lain. Lalu yang ketiga, teknik insersinya harus tepat sesuai SOP Bapak Ibu. Kita mengikuti. Kalau pakai sudut 10 sampai 30 derajat ya kita pakai sudut itu. Kalau kita mau menusukkannya bevelnya harus menghadap ke atas ya kita hadapkan ke atas gitu ya. Fiksasinya juga harus adekuat Bapak Ibu. Kalau kita ngefiksasi asal ngefiksasi nanti kan dia longgar. Bakal nanti dapat beberapa hari tiba-tiba mengalami infiltrasi dia ya, tiba-tiba udah bengkak gitu. Ternyata pas kita lihat fiksasinya ternyata nggak seken gitu ya, nggak adekuat gitu, nggak pas gitu, nggak erat gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat dia tiba-tiba kanulnya kedorong keluar, entah tiba-tiba ke bengkok atau apa gitu ya. Itu karena fiksasinya yang tidak adekuat. Terus kita perhatikan kecepatan tetesan infusnya. Kalau pasien yang diberikan cairan yang dia osmolaritasnya tinggi, terus kecepatan infusnya tiba-tiba digrojok gitu ya, itu bakal beresiko dapat mengiritasi dinding-dinding pembuluh darahnya pasien ya. Lalu gunakan teknik aseptik. Nah, teknik aseptik ini desinfeksi ya. Jangan lupa cuci tangan kita, lalu kita lakukan desinfeksi itu untuk mengurangi kontaminasi dari bakteri. Gitu ya. Nah, nih Bapak Ibu, kalau pasien udah balutannya itu, fiksasiannya, plesternya itu udah jelek ya, udah buluk, kotor, ya diganti gitu ya. Nah, kalau udah pasien kepasang infus sampai 3-4 hari, harusnya disarankan untuk diganti di lokasi yang berbeda. Nah, sekarang yang jenis cairan nih Bapak Ibu. Untuk yang jenis cairan, kalau dilihat berdasarkan pembagiannya berdasarkan konsentrasi, itu ada dua. Ada kristaloid dan juga ada koloid. Nah, perbedaannya kalau kristaloid ini dia molekulnya lebih kecil dan dia isinya itu elektrolit. Jadi ada kalium, ada klorida, ada natrium gitu ya. Ada kalsium, itu dia kristaloid. Sedangkan kalau koloid dia itu molekulnya lebih besar, sering kita sebut dengan plasma expander. Contohnya itu ada albumin, lalu ada gelatin ya, gelatin apa gelofusin ya, sama ya. Terus HES gitu ya.
cairan-cairan yang dia memiliki tekanan osmolaritasnya itu, tekanan onkotiknya dan molekulnya dia itu lebih besar. Nah, kalau koloid ini dia itu untuk pasien-pasien yang mengalami perdarahan masif, gitu ya, membutuhkan cairan di perdarahan masif, dia itu yang membutuhkan resusitasi, shock hipovolemi yang berat, gitu ya. Itu koloid. Tadi contohnya apa aja ya koloid? Ada albumin, ada gelofusin, ada HES ya, dia. Lalu kalau kristaloid ini cairan-cairan kayak NaCl gitu ya, RL, asering, yang dia isinya itu ada cairan elektrolitnya. Oke. Nah, ini yang kalau dilihat berdasarkan konsentrasinya. Kalau dilihat dari tonisitasnya atau osmolaritasnya, nah ini dibagi menjadi ini Bapak Ibu. Ada isotonik, ada hipotonik, ada hipertonik. Nah, dikatakan dia itu cairannya isotonik jika nilai osmolaritasnya itu 240 sampai 340 mili osmolaritas. Jadi itu kalau kita pengen tahu berapa nilai osmolaritasnya di tiap cairan tuh ada dia di labelnya. Coba deh nanti boleh dilihat tuh NaCl tuh berapa mili osmolaritas, RL tuh berapa gitu ya. Nah, kalau yang isotonik ini dia memiliki tekanan onkotiknya atau tekanan osmolaritasnya sama dengan plasma darah. Kalau yang hipotonik, tekanan onkotiknya lebih kecil dari plasma darah. Sedangkan kalau yang hipertonik, tekanan onkotiknya lebih besar dari plasma darah. Nah, untuk indikasinya Bapak Ibu, kalau isotonik ini diberikan pasien-pasien yang mengalami dehidrasi. Dehidrasi ringan lah ya. Jadi pasien-pasien diare gitu ya, yang mengalami dehidrasi ringan, tuh diberikan isotonik. Lalu kalau yang hipotonik, dia ini pasien-pasien yang mengalami dehidrasi udah tingkat sel. Kasus-kasusnya pasien dialisis. Pasien hiperglikemi yang mengalami dehidrasi. Nah, kalau hipertonik karena dia tekanan onkotiknya ini lebih besar dari plasma darah, dia memiliki fungsi dapat menstabilkan tekanan darah dan juga mengurangi edema Bapak Ibu ya. Jadi bisa diberikan pada pasien-pasien yang dia itu seperti pasien-pasien yang memerlukan perbaikan curah jantung gitu ya, pasien-pasien UDEM gitu ya. Jadi dia bertujuan untuk mengurangi si bengkak itu tadi gitu ya. Lalu nih contoh-contohnya ya, kalau yang isotonik tuh ada NaCl, RL di 5% ya, ada albumin 5% gitu ya. Hipertonik nih, ada tambahan nih yang hipotonik ada NaCl 0,45, 0,33 gitu ya. Lalu kalau yang hipertonik di 5 NS. Terus nih ya contoh-contohnya albumin. Ada lagi nih. Manitol. Gimana sih? Bentar, tulisannya terlalu bagus. Manitol 20%. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Yang isotonik, dia kan karena tekanan osmolaritasnya ini sama dengan sama dengan plasma darah. Jadi dia tetap stay dia. Jadi sama rekomen untuk pasien-pasien yang mengalami atau membutuhkan rehidrasi dia. Karena dia stay dia. Cairannya tetap di pembuluh darah. Kalau yang hipotonik
karena dia mengalami dehidrasi tingkat sel ya. Jadi kita ibaratkan nih selnya nih ya. Ini intrasel, ini interstisial, ini intravaskuler ya. Jadi kita ibaratkan ketika pasien mengalami dehidrasi tingkat sel, dia selnya tuh mengkerut tuh dia tuh. Jadi ketika kita memberikan cairan yang hipotonik pada pasien yang mengalami dehidrasi tingkat sel, ini kita masukkan nih ya cairannya di pembuluh darah ini. Nah, nanti cairan yang ada di intravaskular ini akan mengisi di interstisial sama intraselulernya. Jadi dia akan kembali menjadi lebih hemostasis gitu ya. Berbeda kalau yang hipertonik. Nah, karena hipertonik dia itu selnya mengalami udem, pembekakan atau kelebihan cairan gitu ya. Ketika kita memberikan cairan yang hipertonis, nah ini akan diharapkan cairan-cairan yang ada di intrasel maupun di interstisial ini akan tertarik di intravaskulernya. Akan tertarik, jadi nanti selnya itu akan hemostasis ya, akan stabil gitu ya. Nah, sementara yang cairan yang udah ketarik dari sel ini bakal diekspresikan ke seluruh tubuh. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Boleh di-screenshot ya. Kalau koloid nih, untuk perdarahan masif, kristaloid dia untuk dehidrasi-dehidrasi. Kalau koloid dia lebih mahal ya. Nah, sekarang yang SOP transfusi darah nih. Untuk transfusi darah, yang pertama kali kita lakukan adalah identifikasi pasiennya menggunakan minimal 2 identitas. Ada nama lengkap, tanggal lahir, atau nama lengkap sama apa tadi? Rekam medis ya. Nah, dari itu kita jelaskan tujuan dan langkah prosedurnya. Baru kita siapkan alat dan bahan. Jangan lupa kalau transfusi darah yang perlu disiapkan produk darahnya. Produk darah, terus habis produk darah apalagi? Transfusi set. Itu ya. Kalau yang pasang infus berarti yang infus set. Nah, untuk setelah kita siapkan nih, baru kita lakukan cuci tangan pakai sarung tangan bersih. Nah, sebelum PRC atau produk darahnya akan diberikan ke pasien, kita pakai sarung tangan, kita lakukan double check nih Bapak Ibu. Pengecekan ganda. Double check bisa dilakukan dengan kita kita antar perawat gitu ya. Jadi yang dicek itu nanti golongan darah, resus, tanggal kadaluarsanya, jumlah cc-nya berapa, dan juga identitas pasien. Nah, selanjutnya kalau pasien yang belum terpasang infus, kita pasang dulu infusnya. Tapi kalau pasien udah terpasang infus, tinggal kita lihat kepatenannya. Ada return blood apa enggak, alirannya bagaimana, lancar apa enggak, terus kita lihat area sekitar insersinya, ada plebitis atau ada infeksi, gitu ya. Kalau ternyata ada plebitis, ada infeksi lokal, kita harus ganti baru gitu ya. Nah, udah nih ternyata udah paten, alirannya ada return blood, alirannya lancar gitu ya. Nah, kita berikan hidrasi sekitar 50 sampai 100 cc. Ini hidrasinya dilakukan sebelum transfusi. Baru kita sambungkan tuh kantung darah dengan transfusi setnya. Lalu kita atur kecepatan transfusinya 2 cc per menit pada 15 menit pertama. Nah, di 15 menit pertama ini ditujukan untuk kita melihat adanya respon alergi atau tidak gitu. Kalau ternyata sudah tidak ada respon alergi, baru kita atur kecepatannya sesuai dengan produk darahnya. Nah, nih, kalau untuk whole blood cell sama PRC, dia maksimal diberikan di 4 jam. Habis dalam 4 jam gitu ya. Kalau TC dia 2 jam, kalau FFP atau free precipitate dia di 6 jam. Nah, setelah selesai nih, habis itulah kan produk darahnya ya. Udah habis baru kita lakukan pembilasan. Pembilasannya dengan apa? Dengan
NaCl, oh ini kurang ya, NaCl 0,9% ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa kita selalu lakukan monitor TTV. Ada gejala respon alerginya apa enggak. Nah, untuk monitornya ini boleh dilakukan di saat transfusi dimulai. Di 15 menit tadi itu ya, 15 menit saat transfusi ya. Gimana? Oke. Lanjut, Di Kak. 15. Ada yang mau tanya? Oke. Di 15 menit setelah di 15 menit tadi itu ya, saat transfusi dimulai. Baru monitoringnya saat transfusi selesai dan 4 jam setelah transfusi selesai. Setelah itu, nah jangan lupa Bapak Ibu, selama pemberian transfusi, kalau ada reaksi alergi, ini di pedoman udah diberitahu, kalau udah ada reaksi alergi transfusi, kita hentikan transfusinya. Nah, baru kalau ternyata nggak ada reaksi alergi, terus aman-aman aja lah ya, udah selesai prosedurnya, pemberiannya, produknya udah habis, baru kita rapikan pasien, lepas sarung tangan, lakukan cuci tangan, baru kita lakukan dokumentasi. Nah, di sini saya kembali lagi ya, mumpung ingat. Nah, di sini double check Bapak Ibu, double check itu dilakukan dengan perawat antar perawat. Nah, ini ketika produk darahnya sebelum diberikan ke pasien. Kalau udah fix ini betul ya antara lembaran monitoringnya, lembaran yang dikasih UTD itu dengan produk darahnya ternyata pas betul, baru kita ke pasien kan. Nah, setelah ke pasien, sebelum mau masukkan darahnya ini, kita double check lagi. Double check perawatnya dengan mengecek identitasnya pasien, identitasnya pasien, sama kita tanyakan pasiennya golongan darahnya apa, gitu, dicocokkan dengan itu tadi produk darahnya. Jadi perawat antar perawat terus dilakukan perawat dengan pasien sebelum produknya ditancapkan tuh, disambungkan gitu ya. Oke. Nah, ini untuk mempermudah aja ya, seperti yang pemasangan infus tadi. Nah, ini ada transfusi set, ada produk darah. Jadi ini gambaran produk darahnya ya, Bapak Ibu yang belum pernah tahu ya. Nah, ini untuk contoh lembar monitoringnya. Jadi sebelum transfusi, ini ada, kita cek dulu tekanan darahnya dan lain-lain gitu ya. Terus 15 menit sampai 30 menit transfusi, 2 jam transfusi, terus pasca transfusinya. Nah, ini yang yang dimonitoring. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no Itu tadi videonya hanya sekedar tahu ini loh produk darah, ada PRC gitu ya, ada trombosit komponen, ada FFP gitu. Oke, kita masuk. Nah, nih yang perlu diketahui aja. Whole blood, PRC, TC, fast frozen plasma, cryoprecipitate. Nah, ini yang whole blood Bapak Ibu. Kalau whole blood, isinya dia itu semua komponen darah. Dan dia lebih banyak volumenya. Sekitar segini.
diberikan pada kasus-kasus yang membutuhkan penggantian cairan yang segera. Pasien-pasien yang memerlukan pasien-pasien shock hipovolemik yang berat gitu ya, sampai kehilangan 30% cairan tubuh. Nah, batas waktu pemberiannya nih di batas waktu 4 jam. Sama dengan PRC, PRC juga batas waktunya 4 jam Bapak Ibu. Hanya bedanya nih dia isinya kandungannya tanpa plasma darah. Nah, kasus-kasusnya diberikan pada pasien kasus anemia, talasemia yang mengalami nilai Hb-nya ini turun gitu ya. Apalagi pasien-pasien post-operasi plus riwayat jantung dengan Hb-nya kurang dari 8. Nah, isinya sekitar segini Bapak Ibu. Nah, kalau trombosit komponen nih tampilannya seperti ini ya, dia. Warnanya kuning ya. Isinya dia pure trombosit dia. Isinya benar-benar komponennya trombosit. Nah, kasus-kasusnya yang mengalami gangguan pembekuan darah karena di sumsum tulang belakangnya. Jadi sumsum tulang belakangnya ini nggak bisa memproduksi trombosit gitu ya. Dia jadi ada hambatan gitu ya, menghambat dalam proses pertumbuhan atau pembentukan trombosit. Jadi pasien-pasien yang mengalami trombositopeni, gitu ya. Trombositopeni dikatakan kalau dia nilai trombositnya itu di bawah 150 ya, di bawah normal. Batas waktu pemberiannya 2 jam. Nah, isinya cuma segini, sedikit ya. Ada yang 50, ada yang cuma 77 cc gitu ya. Pemberiannya di 2 jam. Nah, kalau yang fresh frozen plasma, isinya faktor pembeku stabil Bapak Ibu. Jadi isinya albumin, imunoglobulin, faktor 8 ya. Dia faktor 8 itu faktor dalam proses pembentukan pembekuan darah gitu ya. Iya. Nah, kasus-kasusnya ini pasien-pasien yang memang mengalami gangguan di pembekuan darahnya. Pasien di IC ya, dia ya, ITP yang membutuhkan transfusi masif gitu ya. Isinya segini, waktunya 6 jam. Kalau yang cryoprecipitate, dia isinya 2 ini. Faktor 8 sama fibrinogen. Ini nih faktor 8, faktor 7, fibrinogen. Itu ada, kalau Bapak Ibu ingat ya grafik-grafik pembentukan fibrin, sama pembentukan pembekuan darah itu kan ada tuh, ada faktor 8, ada dia pembentukan fibrin jadi protombin apaan itu ya, lupa saya. Kalau itu yang saya tahu cuman kalau cryoprecipitate dia pasien-pasien yang mengalami kelainan dalam pembentukan pembekuan darah kayak hemofili gitu ya. Nah, makanya mereka diberikan yang faktor 8 karena kalau kelainan hemofili itu memang ada di faktor 7 dan faktor 8 dan pembentukan fibrinnya itu mengalami permasalahan gitu. Jadi ada kelainan gitu ya. Makanya mereka diberikan yang cryoprecipitate. Batas waktunya 6 jam Bapak Ibu. Isinya sedikit ya. Oke, ini rangkumannya, boleh kalau mau di screenshot. Nah, ini reaksi alergi Bapak Ibu. Ada reaksi alergi hemolitik, demam non hemolitik, ada reaksi alergi ringan, reaksi alergi berat, sama overload sirkulasi, sama sepsis, gitu ya. Terus kalau hemolitik dia karena ketidakcocokan antara pendonornya dengan si pendonor sama si penerimanya gitu. Jadi ketika dilakukan tes ya sama OTD itu ada inkompatibilitas gitu. Ya, jadi dia mengalami lisis. Ya. Kalau yang reaksi yang non hemolitik, yang demam non hemolitik sama-sama ada demam, tapi dia tidak sampai terjadi lisis, Bapak Ibu. Nah, terus kalau yang reaksi alergi ringan, dia tandanya
kan ada sensitivitas ya. Yang muncul tuh tanda-tanda yang ringan-ringan gitu kayak urtikaria, kemerahan gitu ya. Kalau reaksi alergi berat dia sampai ke terjadinya apa namanya? Shock gitu ya. Sampai terjadi shock anafilaktik gitu ya. Nah, kalau yang overload sirkulasi ini jadi pemberiannya itu dia dalam pemberian transfusi darahnya kecepatannya itu terlalu cepat gitu, nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Jadi kecepatan aliran transfusinya itu lebih cepat dari seharusnya, makanya menyebabkan pasien dia sampai terjadi overload sirkulasi. Bentar, izin dulu, laptop saya baterainya habis. Oke, berbeda dengan sepsis ya. Kalau sepsis dia karena adanya kontaminasi dari bakteri di darahnya. Nah, kalau udah terjadi reaksi alergi apapun ya itu semuanya, yang pertama kali dilakukan adalah menghentikan transfusinya, Bapak Ibu. Jadi dihentikan nih transfusinya. Jadi kalau udah terjadi reaksi alergi tuh, pasien tiba-tiba meskipun cuma reaksi alergi ringan ya, dia cuma terjadi eritema dan urtikaria doang, itu yang kita lakukan adalah hentikan transfusinya terlebih dahulu. Lalu kita pertahankan aliran venanya dengan normal salin, terus kita beritahu tuh lapor ke dokter. Dari dokter advisnya apa, dia mendapatkan obat apa gitu ya. Baru selanjutnya kita melakukan tindakan seperti mengembalikan kantongnya, terus kita ambil sampel urin untuk ditelaah lagi oleh UTD-nya. Nah, untuk penanganan penyelamatan nyawanya, kita mengikuti gawat daruratannya, tuh ABC tuh. Kalau dia ada masalah di sesaknya, ya kita bebaskan airway sama breathing-nya, gitu ya. Oke. Kalau pasien udah sampai ke shock anafilaktik, kita tangani dengan penanganan shock anafilaktik gitu ya. Nah, sekarang yang injeksi nih Bapak Ibu. Injeksi ada IM, ada SC, ada IV, ada IC. Nah, kalau yang IM dia di sudut berapa? Ya, IM dia di sudut 90 derajat, tepatnya di otot. Lokasinya bisa di vastus lateralis atau di dorsogluteal atau di ventrogluteal gitu ya. Nah, obat-obatannya nih Bapak Ibu. Saya pengen mendengarkan suaranya Bapak Ibu nih. Obat-obatannya boleh disebutkan obat-obatan yang IM apa aja? Vaksin. Apa? B12, Kak. Neurobion ya? Iya, Kak. Oke. Lalu apa? Ini apa memang suara saya ya? Sinyal saya apa ya? Cek. Cilomidon Deladril. Apa sinyal saya ya yang itu ya? Bentar, tak ganti. Suara saya terdengar jelas enggak? Kok suaranya Bapak Ibu putus-putus ya di saya? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Oke. Soalnya suaranya di saya kok putus-putus ya? Kayaknya sinyal saya nih yang jelek nih.
Oke, ada B12, ada obat-obat vaksin, ada TS ya. Terus kalau vaksin-vaksin nih, udah sampai ke perawatan anak enggak? Udah kemarin, Kak. Oke, vaksin yang IM, apa aja? IPP. Oke, IPV, salah tulis IPV. Terus hepatitis ya. DPT, Bu. Oke, DPT, TB-nya kok gitu sih biasanya. TB gitu ya. Ini obat-obatan KB ya, Cyclopam. Terus TD. Apa lagi ya vaksinnya? Udah ya. Terus obat-obatan kita, IM ya. Oke, ini yang vaksin IPV ini yang untuk polio ya, hepatitis untuk yang hepatitis. DPT ini difteri ya. Vaksin TD COVID. tetanus. COVID dia IM ya? IM apa SC dia? IM. Oh, IM ya. Ketahuan kalau saya enggak pernah vaksin. Ada yang SC juga sih, Kak. Ada yang SC? Sediaannya ada yang Iya. SC ya? Yang vaksin COVID ya? Sediaan jenisnya. Saya kira vaksin COVID dia tuh SC. Soalnya kok disuntikan di deltoid ya. Oke, lalu obat-obatan apa lagi ya? IM. Itu apa namanya? Yang untuk Silomid- TB itu Beladril. Suntik KB, Bu. Cefadril, sampun suntik KB. Apa Cefadril ya? Ketorolak dia IM ya? Oh, antibiotik ada ya dia IM. Beladril. Cefadril, Silomidon Beladril. Silomidon gimana itu ya tulisannya? Baru tahu ya. Silomidon. Obat apa itu? Antibiotik. Etamidon, Bu. Etamidon sama etadril tuh, Bu. Dia obat apa? Dilamidon. Anti nyeri tuh, Bu. Anti nyeri. Oh, anti nyeri. Metamizol. Iya. Golongannya metamizol ya dia ya. Oke, yang golongan metamizol. Ya. Aduh, kepala saya sakit banget ya. IM, B12, vaksin ini ya, yang IM ya. Ya, dan masih banyak lagi. Itu lagi loh yang obatan pasien TB yang dia resisten. Anamisin, Bu. Anamisin ya namanya ya. Anamisin Ya, kalau untuk isinya TB biasanya kanamisin di IM. isinya dia streptomisin kan ya. Isi generiknya ya. Streptomisin. Banyak ya anunya, merek dagangnya. Kalau merek dagang saya nggak hafal. Terus yang kedua nih ada SC. SC berarti dia sukutan di jaringan lemak di bawah kulit ya. SC, oh bentar, IM, mumpung ingat. Perlu diaspirasi nggak? Ada yang perlu, ada yang enggak, Kak? Kak. Yang nggak Kalau perlu dia benzodiazepin kalau nggak sudah bisa. kalau udah disediaan dari pabriknya ya, yang udah terisi gitu ya. Dia nggak perlu diaspirasi. Tapi kalau obat-obatan yang dia kita oplosannya sendiri, dia diaspirasi karena takut untuk apa namanya mengenai pembuluh darah ya. Meskipun vaksin IPV ya, dia hepatitis juga perlu diaspirasi. Terus yang di IM, di SOP-nya itu ada teknik Z-track Bapak Ibu. Nah, ada teknik Z-track di sini. Nah, teknik Z-track itu ditujukan untuk biar darahnya ketika udah masuk ke otot tidak keluar ke jaringan lemak yang lainnya. Tidak keluar ke jaringan lemak ataupun ke jaringan dermisnya. Sekarang yang SC nih, kalau SC dia di bawah kulit. Sudutnya di 45 sampai 90 derajat. Ya. Yang sering kita pakai lokasinya ada di deltoid dan di abdomennya. Ya.
Obat-obatannya yang khas tuh, yang SC adalah insulin. Ya. Insulin, Lovenox, Filgastrim, Epodion, yang isinya eritropoietin ya dia. Ini yang SC. Nah, kalau vaksin nih, vaksin kemarin yang dibahas, apa yang SC? Insulin KSC. Vaksin Kak, yang vaksin DTTD. kemarin vaksin yang SC? Ayo, lupa ya. Campak Bapak Ibu. Campak dia SC ya. Campak dan rubella, Mbak. Nah, jangan lupa tuh. Campak dia di usia berapa ya? 9 bulan. Oke, 9 bulannya. Saya dulu waktu UKOM itu keluar. Yang campak usianya pemberian. Yang ditanyakan dulu tuh pemberian bayi, kasus ya bayi usianya 9 bulan. Terus dibawa ke puskesmas gitu ya. Ke posyandu. Udah itu apakah vaksin yang tepat diberikan? Pilihannya ada campak, ada polio, keluar ya. Nanti sambil dihafal ya, pasti ada aja kalau vaksin tuh keluar. KSC sudah, insulin dia untuk pasien-pasien hiperglikemi yang dia bermasalah pada pankreasnya dalam memproduksi sel betanya ya. Mengalami kadar glukosanya mengalami gangguan ya, tidak stabil ya. Terus Lovenox, obat-obatan dia obat-obatan antiplatelet ya atau antikoagulan, jadi isinya dia itu enoxaparin ya. Ya. Digunakan pada pasien-pasien yang mengalami masalah penyumbatan darah tuh dia ada clotnya ya, pasien-pasien jantung, pasien-pasien DVT gitu ya. Kalau Filgastrim dia itu obat-obatan untuk meningkatkan leukosit ya, jadi isinya dia leukogen. Terus Epodion, ini obat-obatan pasien yang HD tuh. Pasien selesai HD, HP-nya kan mengalami penurunan tuh. Dia selesai HD, dia diberikan suntikan Epodion. Jadi isinya dia itu eritropoietin. Jadi bisa merangsang sel-sel sumsum ya untuk produksi HP. Campak tadi vaksin ya. Oke. Sekarang SC, IV. IV banyak banget ya, kalau IV udahlah kalau IV ya. Dia di sekitar sudutnya di 20-30 derajat lah ya. Iya, IV. Harus tepat di vena. Banyak banget ya obat-obatannya ya yang IV. Ada AMPI, antibiotik ya. Lalu ada Dexa, Dipen. Kalau Dipen ya obat apa Bapak Ibu? Apa lagi yang IV? IV Neurobion juga ada ya. Yang sediaan IV. Epinephrine. Dipenhidramin, dia itu untuk antihistamin. Kalau dexamethasone, dia itu antiinflamasi. Kalau yang furosemid, dia itu diuretik. Kalau neurobion, dia vitaminnya isinya ya. Epinephrine untuk vasokonstriksi dia ya. AMPI dia antibiotik. Banyak ya antibiotik yang lainnya ya. Oke, yang 3 sudah, 4 nih. Apa yang belum ya? IC. IC berarti dia intrakutan, berarti tepatnya di epidermis dia.
Jadi ketika kita melakukan suntikan dengan 1 cc SPED ya, dengan SPED 1 cc kita masukkan sekitar 0,01 atau 0,1 itu cairannya sampai dia membentuk undulasi. Kalau udah ada undulasi berarti dia menggunakan metode IC dia. Suntikan IC, intrakutan atau intradermal. Nah, ini ditujukan untuk tes mantau. Lalu skin test ya. Nah, oke. Sekarang ini ada soal Bapak Ibu. Monggo silahkan dikerjakan. Nanti kita bahas bersama. Chatnya penuh ya. Saya belum buka chat. Saya buka ya. Sambil dikerjakan, saya baca yang di kolom chat ya. Oh, banyak yang tanya. Oke, udah pada pengisian. Ada yang nggak ke screenshot ya? Maaf ya, saya baru baca ini. Belum sempat ke SS. Oke, nggak apa. Nanti yang belum sempat ke SS, pas di akhir ya. Nanti diulang lagi ya, bilang aja yang slide mana yang tadi ya. Maaf ya, baru baca terlalu fokus itunya. Oh, penisilin prokain ya. Oke. Oh, ada pertanyaan juga ya. Oke. Oke, 26 nih. Berapa sih? Ada 100 orang ya, 98, 26. Yuk, kita bisa diskusi, bisa open mic ya. Jawabannya rata-rata adalah yang B. Kita lihat yang di sini adalah yang diminta intervensi yang tepat. Kalau diminta intervensi yang tepat, kita lihat analisa kasusnya. Permasalahannya apa di kasus ini. Kira-kira kata kuncinya yang mana nih Bapak Ibu? Boleh open mic. Kata kuncinya? Kata kuncinya Kak, pasiennya tiba-tiba tidak sadar. Kemudian GCS-nya 9 dan gula darahnya 42 Kak. Terus pasiennya mendapat terapi oral glibenclamid. Itu terapi oral untuk penyakit DM Kak. Oke. Terima kasih Kak Miftahul ya, Kak Miftahul Jannah. Oke, kata kuncinya dia seperti yang dibilang Kak Miftahul ya, GCS-nya dia sekian, kesadarannya somnolen, tiba-tiba tidak sadar. Nah nih, GDS-nya 42, berarti dia ada permasalahan di hipoglikemia. Kalau ada masalah hipoglikemia, kita cari tuh intervensi yang dia meningkatkan gula darahnya. Nah, dari opsi mana nih yang paling nyambung gitu ya, yang paling nyambung untuk meningkatkan kadar gula darah sewaktunya. Kita lihat yang A, manitol, dia hipertonik, tapi karena dia hipertonik kan dia untuk menstabilkan tekanan darah tuh tadi sama edema. Jadi nggak pas ya dia ya, salah ya. Dextrose, oke, isinya dia gula 40% dia. Kita keep Ecosol sama NaCl. Dia isinya hanya natrium,
D5% dan RL. Oke, ini D5 juga dia isinya dextrose ya, tapi kadarnya cuma 5% dia. Dan ini pasiennya udah GDS-nya 42 ya. Kan dikatakan hipoglikemi, dia itu kurang kok lebih sih. Bentar. Kurang dari 70 dia ya. Oke, apalagi pasiennya tidak sadar udah ya. Dan memberikan cairan di 5,5 ml. Oke, enggak. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Nah, karena di manajemen hipoglikemi, kalau dia pasiennya sadar, kita masih bisa memberikan minuman manis. Kalau yang tidak sadar, kita berikan D40% dalam beberapa kali pemberian dan ada beberapa kali evaluasi. Itu ya. Oke. Soal nomor 2, nanti screenshot-nya sama menjawab yang ditanyakan tadi setelah itu ya, setelah soal aja ya. Tadi kelewat saya. Jadi kolom chatnya nggak saya tampilin. Jadi nggak kebaca tadi. Wah, aktif-aktif ternyata kelas ini. 40 sebentar, saya lihat. Oke, jawab ada yang A, ada yang E. Oke. Yang diminta di sini adalah tindakan selanjutnya, rekan-rekan. Nah, bisa open mic nih. Tadi jawabannya ada yang E, A, ada yang E ya. Berarti ini di kasus SOP-nya SOP. Oke. Pasang infus ya, benar ya, pasang infus. Boleh salah satu open mic, keywordnya ada di mana? Yuk, tunjukkan suaramu. Keywordnya ada di pemasangan infus, Kak, pada dorsal karpal dextra. Terus saat ini perawat telah memasang sarung tangan dan tourniquet yang telah dipasang. Oke, mantap Kak Pelangi. Betul ya, yang dibilang Kak Pelangi ya. Berarti posisinya kalau udah ditanyakan adalah tindakan selanjutnya, yang kita cari itu keywordnya ini posisinya pasien diapain, perawatnya ngapain, gitu ya. Nah, saat ini perawat telah memakai sarung tangan dan tourniquetnya udah terpasang. Kalau tadi tourniquet udah terpasang, berarti kita tinggal insersi. Nah, sebelum diinsersi, kita harus ingat ada desinfeksi dulu. Nah, kita lihat opsinya. Melakukan desinfeksi secara sirkuler dari luar ke dalam. Benar nggak? Kalau desinfeksi dari luar ke dalam? Oke, kalau desinfeksi. Oke, kalau desinfeksi harusnya dari
dalam, keluar. Salah ya. Melepaskan tourniquet. Enggak ya. Memasang infuset. Ini harusnya dilakukan sebelum. Dari keyword ini. Melakukan penusukan pada vena. Oke, melakukan penusukan pada vena dilakukan sesudah keyword, tapi dia dilakukan sesudah desinfeksi. Nah, kita cari, oh ternyata ada nih opsi desinfeksi lagi. Melakukan desinfeksi sekali usap. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah jawabannya E. Waduh, gimana nih? Bentar. Kepencet Bapak Ibu. Jadi yang E. Bentar, kepencet. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3. Rata-rata menjawab D. Boleh? Ada jawabannya lain nggak? Nggak ada ya? Boleh open mic Bapak Ibu? Di sini keywordnya apa? Yuk. Kenapa alasannya memilih D? Keywordnya yang diambil yang mana? Keywordnya yang diambil tuh Mbak, yang saat ini pasien itu sedang dipasang PRC. Jadi untuk tindakan selanjutnya ya dibilas, karena untuk membersihkan sisa-sisa darah. Oke, mantap Kak Pipi. Udah ya, berarti nggak perlu saya jelasin ya. Udah betul ya. Karena di sini adalah SOP-nya SOP PRC. Dan kita lihat keywordnya ternyata saat ini pasien sedang masuk PRC. Yang diminta adalah tindakan selanjutnya. Kalau sudah masuk PRC berarti tindakan selanjutnya dia ada PRC-nya habis. Kalau PRC-nya habis lalu dilakukan bilasan. Gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Melakukan double check dengan perawat lain. Harusnya ini dilakukan sebelum. Sebelum si keyword ini ya. Memasang transfusi set. Harusnya dilakukan sebelum. Menyambungkan PRC dengan transfusi set. Harusnya dilakukan sebelumnya. Nah, ini memberikan bilasan. Kalau yang udah sebelum-sebelum ini kita coret aja. Melakukan bilasan. Oke, kita keep mengganti infuset dengan transfusi set. Harusnya ini dilakukan sebelum pemberian PRC-nya. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Itu ya. Oke. Soal nomor 4. Oke, sudah 20-an nih.
Oke. Ada yang jawab D? Ada yang jawab B? Ada yang jawab D? Ada yang jawab B? Boleh di open mic. Ini tindakan selanjutnya. Kata kuncinya ada di mana? Ini SOP-nya SOP apa? Yuk, tadi Kak Vivi udah, Kak Pelangi udah, Kak Miftahul udah. Kalau mau memberikan suaranya lagi boleh. Kata kuncinya ada di mana? Oke, dari Kak Emma nih bilang. Dari kata kuncinya insulin. Oke, pemberian lantus ya dia ya. Berarti yang dia sediaannya yang pen ya. Insulin jadi SCK sudutnya 90 derajat. Oke, betul ya yang dari Kak Emma ya. Kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Terapi harian insulin. Ya, pen dia ya bentukannya ya. Terus perawat membersihkan area deltoid dengan alkohol swab. Berarti di sini posisinya pasiennya udah didesinfeksi. SOP-nya SOP SC. Nah, kalau udah didesinfeksi, yang kita ingat kalau udah didesinfeksi, baru kita akan lakukan insersi, kecuali yang IM. Kalau yang IM sebelum diinsersi, selesai didesinfeksi, baru dipakai teknik Z-Track. Itu kalau yang dia IM. Nah, kalau yang SC dia desinfeksi langsung diinsersikan aja. Oke, memasang tourniquet enggak ya? Melakukan penusukan area deltoid nih 90 derajat karena SC itu referensinya 45 sampai 90 derajat pemberiannya. Memasang sarung tangan itu harusnya dilakukan sebelum melakukan aspirasi, tidak perlu untuk yang pen dan pemberian insulin tidak perlu dilakukan aspirasi. Melakukan penusukan pada area deltoid dengan sudut 10 derajat. Kalau 10 derajat, dia itu harusnya di sudutnya sudut IC, tapi bukan di area deltoid ya. Kalau IC, area mana nih? Lengan ya. Lengan anterior. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Ini yang untuk SOP-nya ya. Soal nomor 5. Oke, masih 4 orang ya. Oke, sudah berturut-turut nih. Ada yang jawab. Aduh, kepencet. D. Ada yang jawab D. Ada yang jawab C. Ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab A. Bervariasi ya.
Kak Meli ada yang jawab B. Oke, bervariasi nih. Ada yang jawab A, B, C, D, E. Kita lihat nih. Kita analisa ya. Di sini yang diminta adalah tindakan selanjutnya. Seorang perempuan dengan trofoblastik gestasional sedang menjalani kemoterapi dengan protokol kemoterapi MAC. Pasien mengeluh badan lemas. Perawat akan menyuntikkan methotrexate 50 ml via IM pada area ventrogluteal. Jadi kata kuncinya ada di sini ya. Dia SOP-nya SOP IM. Kalau SOP IM dia di 90 derajat, lokasinya di ventrogluteal, dorsogluteal, vastus lateralis gitu ya, dan lain-lain. 90 derajat, dan jangan lupa ada aspirasi. Ya. Dan dia aspirasi, lalu ada teknik sebelum diinsersi, ada teknik Z-track yang dilakukan. Oke, di sini perawat akan menyuntikkan. Berarti posisinya, anggap ini posisi pasien mau nyuntik sudah. Karena dia sudah menentukan areanya. Area ventrogluteal. Jadi dia sudah menentukan areanya dan dia akan menyuntik di area itu. Kita lihat mencubit area ventrogluteal. Untuk IM direkomendasikannya itu bukan mencubit, tetapi dilakukan teknik Z-track. Jadi tidak tepat. Melakukan penyuntikan dengan teknik Z-track. Oke, kita keep nih. Melakukan penusukan pada area ventrogluteal dengan sudut 90 derajat. Oke, betul ya. Ventrogluteal 90 derajat. Nah, tapi ini dilakukan setelah teknik Z-track, karena ada opsi ini. Lalu memasang sarung tangan, harusnya ini dilakukan sebelum. Melakukan aspirasi, dilakukan setelah insersi. Insersi. Jadi jika dilihat urutannya, desinfeksi dulu, di teknik Z-track, diinsersi, diaspirasi, baru masukkan obatnya. Jadi jawabannya yang lebih tepat dari opsi-opsi ini Bapak Ibu adalah yang B. Gitu ya. Oke, selamat yang menjawab B ya. Jadi teknik Z-track itu betul ya yang dibilang Mbak Sri ya. Teknik Z-track untuk mencegah obat keluar dari jaringan suputan atau jaringan epidermis, ya, dermis dan epidermis. Nah, ini SOP-nya Bapak Ibu. Area injeksi, area yang akan diinjeksi, ini ya, penting. Hindari area yang mengalami memar, radang, edema, lesi atau perubahan warna ya. Apalagi pasien-pasiennya dekubitus ya. Terus, nah ini desinfeksi. Habis desinfeksi di teknik Z-track, tujuannya nih untuk mencegah obat keluar dari jaringan suputan dan kulit. Setelah di teknik Z-track, baru ditusuk jarum, diinsersi. Insersi, diaspirasi, udah itu kita masukkan obatnya, injeksikan obat secara perlahan, baru cabut jarumnya. Hindari melakukan masase pada area tusukan, cukup ditekan aja ya. Terus tutup area penusukan dengan plester kalau perlu ini ya. Oke, ini ya. Nah, ini teknik Z-track tuh seperti ini Bapak Ibu. Jadi skinnya, kulitnya itu kita tarik ya. Jadi ini misal kita tarik gini seperti membentuk Z gitu ya, Z gitu ya. Nanti Z-nya itu dari ini nih ketika kita melakukan penarikan gitu ya. Apa ya bahasanya enaknya ya. Mau kita kencengkan lah ya. Saya tidak menemukan bahasa yang enak nih. Kita kencengkan gitu ya dengan Z gitu, dengan ditarik gitu ya pakai jarinya kita, baru nanti kita tusukkan tuh jarum kita. Kita tusukkan jarum kita 90 derajat. Nih,
Kita tusukkan 90 derajat. Nah, diharapkan dengan teknik Z-Track ini ketika jarum kita udah kita cabut, nah, ini yang titik-titik kan bekasnya tuh. Dia akan mengunci. Nah, mengunci seperti ini. Jadi akhirnya obatnya ini nggak keluar ke jaringan lemak dan epidermis, jaringan atasnya gitu ya. Nah, karena dia udah kekunci, karena lubang yang sudah kulit yang kita cederai, lubangnya sudah ada di sini. Ya. Nah, ini makanya disebut dengan Z ya. Z-Track. Itu Bapak Ibu. Oke, soal nomor 6. Oke. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ada yang jawab B. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, yang di sini adalah tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya. Berarti SOP-nya SOP apa Bapak Ibu? Pemasangan infus, Bu. Infus. Pemasangan infus, Bu. Oke. Pasang infus. Kata kuncinya ada di? Telah menusuk Telah menusuk bagian vena. Mana ya? Saya belum selesai membaca ya. Oh, ini ya. Masuk berarti ya. Oke, betul ya. Telah menusuk bagian vena, berarti dia udah dilakukan diinsersi. Jadi udah ditusuk. Berarti kalau udah diinsersi, SOP-nya diinsersi udah nusuk tuh. Kita sambil membayangkan dia jarum udah masuk. Berarti kalau udah terlihat darah baru terlihat darah di chambernya, baru kita rendahkan sedikit ya. Direndahkan sedikit, rendahkan sedikit, baru kita tarik sedikit aja stiletnya. Kalau udah stiletnya kita tarik sedikit stilet, baru kita dorong kanul. Ini ya. Oke, kita lihat. Melonggarkan tourniquet. Ini harusnya dilakukan setelah dari penusukan insersi. Kalau yang melonggarkan tourniquet berarti dia yang itu ya udah kanulnya masuk ya. Setelah mendorong kanul ya. Terus mendorong kanul ke dalam vena. Mendorong kanul ke dalam vena ini harusnya dilakukan setelah darah terlihat dan stiletnya udah tertarik sedikit gitu ya. Menarik jarum setelah darah terlihat di A. Ini ya. Harusnya yang C dulu baru B gitu ya. Harusnya C dulu baru B. Gitu. Jadi yang B kita eliminasi. Mengobservasi adanya plebitis saat menusuk jarum. Ini harusnya dilakukan di akhir. Memposisikan jarum ke arah atas, bevelnya dihadapkan ke arah atas harusnya dilakukan sebelum insersi. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang C, Bapak Ibu. Oke, masih semangat ya? Lanjut ya. Soal nomor 7. SOP.
Oke, sudah ada yang menjawab. Ada yang menjawab C. Oke. Tindakan selanjutnya yang tepat. Kata kuncinya ada di mana? Boleh, Kak Aprina, kata kuncinya ada di mana? Memindahkan tusuk taji dari NaCl ke kantung PRC kolom kedua. Oke, mantap Kak Aprina. Iya, kata kuncinya ada di sini. Jadi spike-nya, spike yang dari NaCl kita masukkan ke PRC-nya. Jadi udah disambungkan tuh transfusi setnya dengan PRC-nya. Oke, jadi tindakan selanjutnya adalah kalau udah masuk tersambung, berarti kita tinggal atur tetesannya di 15 menit pertama. Gitu ya, di SOP ya. Kita lihat monitor adanya efek samping. Enggak ya? Lakukan double check. Harusnya dilakukan sebelum PRC masuk. Buka klem roll dan alirkan secara perlahan. Nah, ini ya. Kita keep nih. Kita lihat yang lainnya. Cuci tangan harusnya dilakukan sebelum dan sesudah. Lepaskan handscoon. Ini harusnya dilakukan sesudah ya. Sesudah cuci tangan atau di akhir. Jadi jawaban yang paling tepat dari opsi ini adalah yang C gitu ya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 8. Oke, kompak jawab E. Kata kuncinya ada di mana? HB. Oke, kata Kak Heri sama Kak Emma HB ya. Di HB-nya rendah 5,4 dia. Tandanya nih ditandai dengan konjungtif anemis, ada perdarahannya dia ya, akral dingin pucat dan lain-lain. Karena di sini kalau yang diminta adalah tindakan yang tepat, berarti kita harus melihat analisa kasusnya. Kasusnya ini kenapa gitu ya. Nah, ternyata ada masalah di HB-nya. HB-nya turun, terjadi atau bisa kita sebut dengan anemia. Kalau udah anemia, berarti kita cari yang dia intervensinya meningkatkan HB. Kita lihat NaCl untuk dehidrasi enggak ya, tablet Fe ini juga untuk meningkatkan HB, tetapi karena ini kondisinya di HB-nya 5,4 jadi tidak dipertimbangkan gitu ya. Tablet CD ternyata trombositnya normal 189 jadi enggak ya, transfusi TC trombositnya di 189 normal. Maka di yang pilihannya terakhir berikan transfusi darah PRC yang paling tepat karena HB-nya udah kurang dari 7. Nah, ini ya. Ada referensi mengatakan indikasi transfusi PRC dia kalau udah nilai HB-nya kurang dari 7. Dapat ada referensi lain juga bilang kalau mendapatkan indikasi PRC jika HB-nya di bawah 10 dengan ditandai kondisi klinis yang mengarah ke gawat daruratan, gitu ya. Oke, soal nomor 9 nih. Kak Yeti menjawab soal nomor 9B, yang lainnya B. Yuk, yang lain ada jawaban lain? Ada jawaban yang berbeda? Oke, Kak Sri menjawab C.
Kak Pelangi C, Kak Fitria C, Kak Vivi ralat C. Oke, sekarang berubah ke arah C semua ya. Oke, pindah ke arah C ya. Jadi pelopornya dari Kak, siapa tadi? Kak Sri ya? Yang jawab C. Oke, kita lihat apakah tindakan selanjutnya yang tepat. Di sini kasusnya kita lihat ya, seorang perempuan dirawat CA ovari, pasien sedang diberikan PRC 1 tol. Pada 30 menit pertama, kantong darah pasien telah habis dan sedang dilakukan hidrasi NaCl 0,9%. Pasien tiba-tiba mengeluh, badannya menggigil. Hasil pengkajian GCS-nya E4, V5, F6, kompos mentis, tekanan darahnya 160/98, frekuensi nadinya 130, frekuensi napasnya 26, suhunya 37 derajat. Jadi jika kita ringkas nih ceritanya, si pasien dikasih PRC. Nah, PRC dia harusnya habis di 4 jam maksimal. Habis dalam waktu 4 jam. Nah, ternyata di kasus di 30 menit pertama PRC-nya udah habis. Nah, akhirnya pasien posisinya, nih kata kuncinya sekarang, posisinya pasien saat ini itu sedang dilakukan hidrasi pasiennya. Pasiennya dilakukan hidrasi. Nah, tiba-tiba, jadi pasien ini kan hidrasian tuh, tiba-tiba pasiennya mengeluh, badannya menggigil. Tapi kesadarannya masih baik ya. Ada hipertensi, ada takikardi, ada hipoksia, dan 37,8. Ada ketidakstabilan di termoregulasinya ya. Ya. Nah, jadi saat dehidrasi ini udah selesai 30 menit pertama, malah muncul reaksi alergi. Ada demam, ada hipertensi, hipoksia, takikardi gitu ya. Nah, jadi tindakan selanjutnya yang tepat adalah berikan injeksi dipen. Ini harusnya dilakukan setelah lapor. Di PJP, karena pemberian obat kolaborasi ya. Hentikan transfusi. Nah, hentikan transfusi nggak perlu dilakukan. Karena nih posisinya, seperti Kak Fitria bilang ya, PRC-nya udah habis dia. Posisinya sekarang pasien sedang hidrasian. Jadi, nggak tepat. Nah, kita lihat opsi yang C, lapor DPJP. Nah, yang opsi yang D, hentikan aliran darah vena. Ini tidak perlu. Ambil spesimen darah pasien, dilakukan setelah kita melakukan tindakan penyelamatannya. Penyelamatan. Gitu ya. Jadi jawabannya tepat adalah lapor DPJP. Karena untuk penanganan reaksi alergi itu PRC. Reaksi alergi itu yang pertama kali dilakukan hentikan transfusi. Habis hentikan transfusi, kita patenkan venanya. Aliran venanya dengan normal salin. Setelah itu kita lapor ke DPJP. Setelah itu DPJP kasih advis, kita lakukan tindakan penyelamatan. Gitu ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Oke. Ya, jadi itu tadi contoh terjadinya overload circulation-nya. Jadi hipoksia, takikardi, hipertensi gitu ya. Nah, ini rinciannya. Setelah tahu lapor ke dokter, baru kan dokter kan ngasih advis, kita ngikutin, diberikan diuretik atau digitalis gitu ya. Sesuai order. Oke, soal nomor 10. Gampang ya soal ini ya.
Oke, kompakan jawab D ya. Tindakan yang tepat. Kalau tindakannya tepat, kita lihat kasusnya ini ada permasalahan apa gitu ya. Oke, di sini dia edem. CRT-nya lebih dari 3 detik. Pasiennya tidak sadar ya. Sopor. Oke. Nah, terjadi oliguri juga ya. Berarti, oh dia ada GGA ya. Cocok banget ya. Ada gejalanya ya. Ternyata albuminnya 2,1. Dia. Berarti di sini terjadi hipoalbumin. Nah, kita lihat mana cairan yang bisa meningkatkan albuminnya. Oke, KCl yaitu untuk koreksi hipokalium. Cairan D40 dia itu untuk gula darah. Terus cairan triofusin dia itu isinya karbo ya, untuk nutrisi dia, nutrisi parenteral. Pasien yang mengalami masalah di nutrisinya ya, baru diberikan cairan triofusin. Oke, ini ya albumin 25%. Oke, kita keep ya. Terus ternyata opsi yang selanjutnya NaCl 3%. Ini untuk pasien-pasien yang akan dilakukan koreksi natrium. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Yang C, maaf. Yang D. Udah mulai nggak sinkron nih. Oke, di sini ada dari Kak Ina ya. Anehnya, saya ikut tryout free tempo hari, malah opsi lapor DPJP tidak benar. Yang benar, hentikan transfusi, baru lapor DPJP. Nah, di situ kasusnya seperti apa, Kak? Kalau dia kasusnya itu masih, masih terpasang, masih masuk PRC, PRC-nya masih jalan, ya kita hentikan transfusi. Kalau yang tadi kasusnya, PRC-nya udah berhenti, udah selesai, pasiennya dehidrasi. Jadi pasien ini post transfusi kondisinya. Setelah post transfusi kan masih ada harusnya kan post transfusi masih ada monitoring pasca transfusi. Nah, ternyata reaksi alerginya muncul di post transfusinya, pasca transfusinya. Jadi untuk hentikan transfusi itu tidak tepat. Kalau hentikan transfusi itu maksudnya kita mengklaim kita hentikan transfusinya, ketika darahnya masih masuk, kita hentikan dia, kita klaim. Langsung kita ganti dengan selang infuset baru ya. Ya, dengan selang infuset baru, lalu kita berikan NaCl, kita patenkan. Nah, selama pasien itu dipatenkan dengan normal salin, kita juga sambil menghubungi dokternya, sambil nunggu advis dari DPJP-nya. Seperti itu ya. Mungkin ditelaah lagi soal yang tryout kemarin seperti apa kasusnya. Kalau dilihat dari runtutannya, kalau udah secara logikanya sama rasionalnya ya. Kalau pasien udah selesai, udah post transfusi, yang mau dihentikan transfusinya apa gitu. Soalnya kan posisinya udah post transfusi, udah direhidrasi. Seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan yang di atas ya. Masalah apa tadi ya? Plasma kovalen ya? Plasma kovalen. Plasma kovalen itu, kalau gampangannya ya, plasma kovalen dia itu pengambilan plasma darah gitu ya. Pengambilan plasma. Tapi pernah dengar aferesis enggak Bapak Ibu? Pernah, Bu. Nah, itu caranya, cara pengambilan plasmanya. Jadi plasma kovalen itu dia pengambilan plasma, tapi dengan metode khusus. Metodenya itu dengan alat khusus dia. Jadi dengan menggunakan, kalau di ruangan saya ya, ruang FIMU itu ya, pasien-pasien yang mau diambil plasmanya itu pakai mesin Optia namanya. Ada merek lain lah, kok dia aferesis
gitu. Isinya ya ada fibrinogennya, ada plasmanya, ada imunoglobulinnya. Jadi pasien-pasien yang memang benar-benar memerlukan penggantian cairan, penggantian volume cairan ya, penggantian volume cairan, entah dia ada penurunan di trombositnya gitu ya. Jadi membutuhkan replacement cepat gitu dengan cc-nya yang banyak. Ya. Dia plasma kovalen. Seperti itu, Kak. Siapa tadi yang tanya ya? Isinya dia lebih banyak, bisa sampai 300 cc gitu. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusi? Oh, itu ya tadi ya, yang mau di screenshot ya? Boleh di open mic, Kak. Mana yang mau di screenshot? Saya scroll ke atas. Salah satu deh, ada yang open mic buat minta yang di screenshot bagian apa aja tadi. Cek, 1, 2, 3. Yang algoritma. Yang mana, Kak Pelangi? Komponen darah, Kak. Oke, komponen darah. Sebentar. Maaf ya, tadi tuh harus... Nah, ini ya. Komponen darah. Silakan. Oh iya, jangan lupa absen. Sudah komponen darah? Lalu apa lagi? Slide sebelumnya komponen darah. Ini transfusi darah? Iya, Bu. Oke, silakan. Jadi Bapak Ibu ya, dari pengalaman saya UKOM, kalau SOP pas kita lupa tuh ya nauzubillah min dzalik ya, semoga nggak lupa gitu ya. Namanya kondisi mentalnya orang kan beda-beda gitu ya. Kalau pas mentok gitu ya, udah mentok gak bisa mikir, udah baca apa namanya, baca sholawat. Kak, slide berikutnya. Yang ini? Yang pemasangan infus, Kak. Oke, pemasangan infus. Pemasangan ini? Yang ini? Nah, saya kasih tips ya Bapak Ibu. Kalau ada SOP tindakan selanjutnya, kalau pas lupa gitu ya, itu nggak usah panik, cukup tarik nafas dalam, terus kita lihat tuh per opsinya, kita rasionalkan satu-satu. Mana yang dilakukan sebelum, mana yang dilakukan sesudah. Seperti itu. Jadi benar-benar dibaca soalnya. Kalau kita pas lupa. Karena nanti kalau kita baca opsi, nanti kita akan main tuh otak kita. Oh, kata kuncinya ada di sini, injeksi misalnya, mau diinsersi. Udah diinsersi, kita lihat opsinya. Kalau diminta tindakan selanjutnya, berarti kita pilih yang opsi-opsi yang di situ adalah tindakan sesudah dari keywordnya itu. Tinggal kita mengeliminasi dan merasionalkan satu persatu. Sesuai teori ya, itu kalau kita udah mentok lupa. Kalau kita hafal, ya enak sih, tinggal ngerjain aja. Udah pemasangan infus, yang lain? Udah ya, habis ya? Oke. Kak, poin yang sering keluar untuk SOP infus dan injeksi dari nomor berapa? Dari nomor berapa kali? Maksudnya, Kak Sri? Dari nomor berapa kali? Maksudnya, poin yang sering keluar untuk SOP infus. Yang sering keluar tuh, oh dari nomor berapa, Kak? Oh, kita nggak bisa ngikutin SOP-nya per nomor ya, Kak ya? Kalau yang keluar dari pengalaman, kalau SOP tuh biasanya dipasang sarung tangan. Dimulai dari sarung tangan,
pasang sarung tangan, desinfeksi, insersi, itu sih Kak. Pemasangan infus sudah dilakukan penusukan pada vena. Lalu tindakan apa yang dilakukan selanjutnya? Nih Bapak Ibu ada soal nih. Sudah dilakukan SOP-nya tentang pasang infus. Sudah dilakukan penusukan pada vena. Lalu tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Jawabannya tarik membran masuk. Tarik membran, masukkan jarum. B, masukkan jarum, tarik membran, lepas torniket, desinfeksi. Kok cuman ABCD ya? Oke. Nah, tuh karena di sini sudah dilakukan penusukan, berarti kan udah insersi tuh dia kan. Berarti kan jarumnya kan udah masuk tuh kan dia. Jadi tarik membran. Membran ini apa ya? Bahasanya aneh-aneh ya. Mandrin itu jarum, Bu. Oh, mandrin itu jarum ya. Berarti kalau udah jarumnya masuk ya ini dong. Ditarik stiletnya ya mungkin ya itu ya. Kita tarik stiletnya baru kita mandrin ini jarum, Kak. Masukkan jarum, tarik membran. Kalau udah diinsersi, ya berarti kita, bentar, saya coba lihat membran ini bagian apa. Saya baru tahu bahasa membran. Yang keluar adalah Mandarin ya. Mandrin, bahasa dulu Mandrin. Membran ya. Ya ampun, ini bahasa tahun kapan ya, Bu? Membran kateter. Oh, stilet ya dia ya. Bukan kanulnya ya. Oh, dia kateter untuk kateternya. Oke, berarti kalau sudah dilakukan penusukan, udah nusuk tuh, lalu tindakan yang tepat dilakukan adalah tarik membrannya, baru bukan masukkan jarum sih harusnya ya, dia ya. Kanulnya. Karena di sini tidak ada bahasa kanul ya yang A. Gitu. Membran seperti itu ya Kak. Ini TO mana ya kok masih pakai bahasa lama ya? Tarik membran. Oke. Sudah jam 21.08. Dua kali TO keluar ya. Oke, nanti kalau mau butuh diskusi sama saya kasih nomornya di sini ya. Karena saya nggak masuk grup. Oke, bisa diakhiri ya. Gatel. Kalau ada oke ya Kak. Oke, kita akhiri sudah malam ya. Terima kasih atas partisipasinya ya Bapak Ibu. Semoga sharing kita pada malam hari ini bermanfaat. Dan semoga Amin. Bapak Ibu semuanya diberikan keberkahan, kelancaran Amin. Amin. saat UPM nanti ya. Amin. Tetap semangat ya, saling Ya. support. Amin. Jadi di grup tuh benar-benar dibikin diskusi gitu, saling sharing soal-soal kayak gitu ya. Dan tutor-tutornya beneran harus dimanfaatkan. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Kak. Siapa ya tadi ya? Kak ini ya, Mbak. Kak siapa? Kak Rahmania.